Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan sore ini. Untuk pertama kalinya saya mendarat di kota Cikampek. Biasanya hanya lewat, tapi alhamdulillah kali ini bisa berjumpa dengan para ikhwah sekalian untuk bersama-sama belajar di Masjid Asy-Syuhada kota Cikampek. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang dirahmati dan Allah berikan manfaat untuk aktivitas yang kita lakukan sore ini, serta semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas enggak? Lebih ramai mana? Suara saya dengan suara yang di belakang? Baik, maka tolong untuk para ummahat, setelah mendapatkan tempat yang nyaman, Anda tidak kehujanan, walaupun mungkin sebagian dalam kondisi basah, semuanya harap tenang. Kita manfaatkan tempat apa adanya meskipun harus berimpitan. Bapak-bapak mungkin bisa agak geser ke sebelah kiri, ke sebelah kanan ya. Sebelah kiri saya atau sebelah kanan jamaah. Yang di sebelah utara ini lebih longgar. Baik. Sambil memperbanyak doa kepada Allah, karena doa ketika hujan turun termasuk di antara kesempatan yang mustajab. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban tayyibah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat, jadikanlah hujan yang baik. Dan ketika Anda mendengarkan petir, kalau Anda mendengarkan petir, baca kalimat Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kita mau belajar tentang menjaga keluarga di era digital. Sebenarnya tugas menjaga keluarga ada nggak kaitannya dengan era digital, Pak? Ya, sebenarnya semua orang berkewajiban menjaga keluarganya, baik di era digital maupun di luar era digital. Namun penekanannya kali ini berkaitan dengan kondisi era digital, di mana orang berhadapan dengan teknologi informasi dan aneka peralatan yang mudah digunakan oleh manusia, dan itu menjadi ujian tersendiri dalam mendidik anggota keluarga. Baik, maka biar lebih maksimal, saya minta Anda fokus. HP-nya dipakai untuk nyatet, bukan dipakai untuk mengambil gambar. Subhanalladzi yusabbihu rabbu bihamdi wal malaikatu min khifati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan kepada kita melalui perintahnya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu naron dari neraka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tugas dalam keluarga dibebankan bagi orang tua untuk menjaga dirinya sendiri dan anggota keluarganya agar mereka tidak berbuat maksiat, mereka dijauhkan dari segala potensi pelanggaran syariat.
Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat yang ma'ruf, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkanlah ilmu kepada mereka dan ajarkanlah adab kepada mereka. Yang ini mengisyaratkan bahwa antara ilmu dan adab adalah dua bekal yang paling berharga bagi setiap manusia agar dia terhindar dari bahaya neraka. Dengan ilmu, seorang hamba bisa mengetahui seperti apa kewajiban dia kepada Allah. Dengan ilmu dia tahu mana halal, mana haram. Dengan ilmu dia tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Dengan ilmu dia tahu apa yang harus diyakini dan apa yang tidak boleh diyakini. Akidah seperti apa yang benar dan akidah seperti apa yang salah. Demikianlah pengaruh ilmu ketika seorang hamba memilikinya. Karena itu Nabi SAW menjadikan ilmu sebagai kata kunci untuk bisa mendapatkan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu. Makna menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu ada dua. Makna yang pertama adalah jalan fisik. Jalan fisik yang dimaksud dia keluar rumah menuju majelis ilmu, datang ke pondok pesantren atau tempat-tempat belajar yang lainnya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Itulah yang dimaksud jalan fisik dalam rangka menuntut ilmu. Makna yang kedua adalah jalan yang bersifat maknawi. Yang dimaksud jalan maknawi adalah menuntut ilmu atau melakukan perjalanan menuntut ilmu, maksudnya adalah dengan cara murojaah dan belajar. Dengan cara murojaah dan belajar. Sehingga ketika seorang muslim dia membuka buku, dia menulis, dia mencatat, mempelajari catatannya, mendengarkan tausiah, walaupun tidak keluar rumah, walaupun dia di dalam rumah, tidak harus menempuh perjalanan fisik, ini masuk kategori salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Kita ulangi ya. Makna jalan menuntut ilmu tadi apa, Pak? Yang pertama, jalan yang sifatnya fisik. Maksudnya apa itu? Jalan yang sifatnya fisik apa? Dia keluar rumah menuju ke tempat kajian, lembaga pendidikan, pondok pesantren dan yang lainnya dalam rangka belajar. Yang kedua, yang dimaksud jalan di sini adalah jalan maknawi. Maksudnya apa? Dia mengkaji buku-buku agama, membaca kitab-kitab para ulama, memurojaah catatan yang sudah pernah dia tulis ketika kajian, lalu dimengerti dengan baik. Ini juga masuk kategori menempuh jalan dalam rangka belajar. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga di sini ada dua makna. Yang pertama adalah jalan menuju surga ketika di dunia. Jalan menuju surga ketika di dunia artinya Allah berikan kepadanya ilmu pengetahuan agama. Allah mudahkan bagi dia untuk memahami ilmu pengetahuan agama. Allah mudahkan bagi dia untuk mengenali mana yang halal, mana yang haram, yang mungkin bagi sebagian orang kesulitan untuk mendapatkannya. Mayoritas masyarakat kita gak ngerti tentang bagaimana cara wudhu yang benar, tidak tahu tentang bagaimana cara sholat yang benar, tidak ngerti tentang halal haram dalam bermuamalah. Tapi bagi mereka yang belajar, dia dimudahkan oleh Allah. Paham ngerti, paham A, paham B, ngerti A, ngerti B, dan banyak sekali yang dia ngerti. Demikianlah kondisi seorang hamba
ketika dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Sehingga begini Pak, perubahan orang antara sebelum belajar dengan setelah belajar jauh sekali. Ada beberapa teman yang mereka menyampaikan testimoninya. Sebelum saya hijrah Mas, saya tuh gak ngerti apa-apa. Ini gak ngerti, ini gak ngerti, gak ngerti. Begitu dia hijrah, dia mulai belajar agama, hanya butuh waktu kurang lebih 1 tahun, sudah banyak kitab yang dia pelajari. Saya menemukan seorang mahasiswa yang beliau kuliah di Amerika, ambil doktoral di Amerika. Beliau setelah berhijrah terpengaruh dari kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatidzah, yang baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Beliau orang Indonesia. Akhirnya beliau bertekad, saya harus bisa mengejar ketertinggalan. Karena beliau merasa sudah terlambat, baru ketika kuliah S3 mau belajar agama. Akhirnya dia belajar bahasa Arab tapi pakai buku bahasa Inggris. Kita bahasa Arab tapi pakai buku bahasa Inggris. Dia cerita, saya bisa baca bahasa Arab itu autodidak, belajar sendiri selama setahun. Ketika dia datang ke Jogja, sempat ketemu saya dan kemudian minta tolong dikoreksi bacaan bahasa Arabnya. Dia baca buku Arab, ternyata bisa, betul. Tahu mubtada, ngerti khobar, ngerti fa'il, fi'il, naibul fa'il, dia ngerti. Masya Allah. Padahal itu autodidak, belajar sendiri. Dan Masya Allah, karena dia orang yang rajin belajar, ada banyak hal yang mampu dia kuasai. Padahal itu hanya butuh waktu kurang lebih setahun. Betapa cepatnya perubahan seseorang ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui ilmu. Maka makna sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, artinya adalah Allah mudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu agama. Makna yang kedua adalah Allah mudahkan baginya jalan menuju surga ketika dia di akhirat, sehingga dia mudah untuk meniti sirat, mudah bagi dia untuk meniti jembatan yang diletakkan oleh Allah di atas jahanam, disebabkan usaha dia dulu ketika di dunia berusaha untuk menempuh ilmu agama. Baik, dari sinilah jamaah yang dimulakan Allah, pengaruh penting dari seorang hamba yang memiliki ilmu. Jadi fungsi ilmu tadi apa Pak? Membimbing orang untuk bisa mengenali mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana larangan, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan aturan Allah. Bapak Ibu perlu memahami, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sebagai tujuan kita diciptakan. Dan ibadah itu ada 2 bentuk. Ibadah ada berapa? 2 bentuk. Yang pertama, ada ibadah yang bentuknya menjalankan ritual. Menjalankan ritual itu contohnya apa Pak? Salat, membaca Al-Quran, berzikir, puasa, dan seterusnya. Yang kedua, ada ibadah yang bentuknya taat aturan. Contohnya menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, menjauhi yang dilarang oleh agama. Menurut Anda sekarang, dari 2 bentuk ibadah ini, mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat Pak? Pertama atau kedua? Mana yang lebih berat? Yang kedua lebih berat. Kenapa yang kedua ini Anda sebut lebih berat? Ya? Karena meninggalkan sesuatu. Kenapa taat aturan itu lebih berat? Karena banyak yang gagal. Terbukti banyak yang gagal. Dari mana Pak? Banyak sekali orang yang mungkin dia rajin sholat, rajin puasa, tapi transaksi riba. Ada Pak? Banyak. Ada orang yang rajin ibadah, tapi di saat yang sama dia suka mendolimi orang lain. Ada? Banyak.
Ada orang yang dia rajin haji dan umroh, tapi di saat yang sama dia korupsi. Ada? Nah, itu menunjukkan apa? Dia berhasil di ibadah ritual, tapi gagal di ibadah taat aturan. Kalau ada orang yang komentar, itu kelompok apaan sih? Isinya kok cuman kajian. Di sini kajian, sini kajian, kajian. Isinya cuman apa? Kajian, belajar agama. Kapan ibadahnya? Tiap hari cuman ngaji. Kapan ibadahnya? Sampaikan kepada orang ini. Mereka yang sering kajian di mana-mana, di sini ngaji, di sana ngaji, sini kajian. Mereka sedang mempelajari aturan Allah. Dan pada waktu mereka mempelajari aturan Allah, ada komitmen dalam hatinya untuk melaksanakan aturan itu. Banyak orang gagal di bagian itu. Dia sedang melakukan ibadah di mana banyak orang yang gagal untuk melakukannya. Maka jangan kau kira mereka yang kajian itu tidak ibadah. Mereka sedang melaksanakan ibadah Allah, mempelajari sunnah Nabi SAW lalu diamalkan, mempelajari aturan syariat kemudian diamalkan. Ibadah ini banyak orang yang nggak bisa, banyak orang yang gagal. Masya Allah. Makanya terbukti jamaah ya, begitu manusia belajar agama dengan serius, ngerti aturan, pelanggaran kriminal turun, Pak. Aneka kriminal itu turun. Beberapa perusahaan ada kasus pelanggaran terutama penipuan, manipulasi, pencurian, kemudian aneka fraud, aneka penyimpangan dan yang lainnya. Begitu karyawannya dikasih pengajian, dikasih tausiah, diberitahu tentang hukum agama dan seterusnya, terjadilah perubahan sampai pada titik hilang nol semuanya. Masya Allah. Karena manusia kalau dinasihati dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah, jika gunung saja dikatakan oleh Allah, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Andaikan kami turunkan Al-Quran kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, kau akan lihat gunung itu khusyuk, tunduk, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Hati manusia tidak lebih keras daripada batu. Hati manusia tidak lebih keras daripada gunung. Kalau gunung bisa tunduk ketika diberi Quran, maka hati manusia akan bisa lembut ketika dia diberi waktu. Baik, ini pengaruh dari ilmu agama. Makanya kita belajar agama itu dalam rangka apa? Menjalankan ibadah kepada Allah. Apa bentuk ibadah kepada Allah dengan mempelajari agama? Menyesuaikan diri dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaum muslimin yang kami hormati, yang kedua, bekal untuk bisa bebas dari neraka. Kalau tadi kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum, yang kedua apa? Wa addibuhum, ajarkanlah adab, ilmu dan adab. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita, kalau kamu ingin selamat dari neraka, addibuhum, ajarkan kepada mereka adab. Adab itu apa sih, Pak? Adab artinya adalah perilaku yang baik ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu. Perilaku yang baik ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu. Maka adab ini lebih dari sebatas pembahasan masalah halal haram. Kalau ilmu tadi fungsinya untuk mengetahui mana halal mana haram, mana yang diperintahkan mana yang dilarang, mana yang boleh mana yang diharamkan, ilmu berfungsi di situ. Maka adab menghiasi aktivitas orang hamba agar dia semakin indah penampilannya. Maka di sana ada adab dalam aktivitas sehari-hari. Adab ketika makan,
adab ketika berpakaian, adab ketika di toilet, adab ketika tidur, adab ketika A, ketika B, ketika C, adab ketika berjual beli, adab ketika bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga. Semuanya butuh adab. Dan apabila manusia itu beradab, maka hidupnya akan terlihat jauh lebih indah. Orang kalau beradab, maka akan terlihat apa? Jauh lebih indah. Sehingga sekarang Bapak lihat ya, semua manusia makan, baik yang muslim maupun yang kafir. Semua binatang makan, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Apa yang membedakan makannya muslim dengan makannya non muslim? Adab. Apa yang membedakan makannya manusia dengan binatang? Adab. Kalau hanya sebatas makan, kambing makan, kucing juga makan, sapi makan, manusia makan. Tapi apa yang membedakan ini makan yang lebih indah daripada makan yang itu? Pembedanya ada di mana? Adab. Tidur juga sama. Antara kambing tidur dengan manusia tidur sama-sama merem, Pak. Sama-sama tidur. Tapi apa yang membedakan antara kambing tidur dengan manusia tidur? Adab. Sehingga manusia kalau tidur dia lebih beradab. Kambing ketika tidur nggak ada bahasa adab. Dari sinilah keindahan seorang hamba akan terlihat karena dia punya adab. Maka kesempurnaan interaksi kita dengan orang lain akan lebih nampak ketika kita iringi dengan adab. Bapak Ibu yang kami hormati, apalagi ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan non muslim, berinteraksi dengan orang yang tidak sepemahaman agama, tidak semanhaj, masyarakat awam dan seterusnya. Mereka tidak membaca kitab tauhid. Non muslim tidak baca Al-Quran. Mereka tidak membaca kitab yang Anda pelajari. Nah terus Pak, yang mereka baca adalah akhlak dan perilaku Anda. Yang mereka baca apa? Akhlak dan perilaku Anda. Maka ketertarikan mereka terhadap agama Islam bukan karena mereka baca Quran. Orang awam tidak baca kitab tauhid, tidak membaca usulus salasah, tidak membaca kitab fikih, mereka nggak baca. Tapi mereka punya ketertarikan. Saya kok pengen bergabung dengan teman-teman yang sudah ngaji sunnah melalui akhlak. Maka tampakkan sebagai orang yang baik ketika berbudi pekerti, agar Anda mencerminkan seperti inilah manusia yang sudah ngaji sunnah. Seperti ini orang yang sudah kenal tentang tauhid, akhlaknya kelihatan. Ada bedanya dengan masyarakat awam secara umum. Ada satu cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya belum? Ya? Belum? Oh belum cerita ya. Ada satu cerita. Ini kejadiannya ya sekitar tahun 60-an atau 70-an. Ada seorang dai muslim berdakwah di daerah Eropa. Kalau nggak Eropa ya Amerika. Lalu dia menjelaskan tentang indahnya Islam. Islam itu agama yang menjunjung tinggi keadilan, agama yang peduli dengan kebersihan, agama yang peduli dengan kemanusiaan, agama yang ini, agama ini, agama ini. Dijelaskan semua kesempurnaan tentang Islam. Maka orang-orang non muslim yang ada di sana itu tertarik. Orang non muslim yang ada di sana tertarik karena tokoh ini ketika menjelaskan tentang keindahan Islam, dia menyampaikan berdasarkan dalil. Al-Quran kami mengatakan seperti ini, hadis Nabi SAW menyebutkan seperti ini, sehingga membuat non muslim ini sangat tertarik. Kok ada agama yang demikian hebatnya? Akhirnya non muslim ini pengen tahu dalam dunia nyata. Saya kok pengen lihat seperti apa perwujudan
syariat Islam ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Saya ingin lihat langsung seperti apa kaum muslimin itu di zaman sebelum ada media seperti sekarang, Pak ya, sehingga tidak ada berita-berita yang viral seperti sekarang di medsos. Akhirnya ulama ini juga kesulitan. Kira-kira non muslim ini mau diajak ke negara mana yang penduduknya mayoritas muslim. Lalu kemudian dia jatuhkan pilihan ditaruh di Pakistan. Ada yang menyebutkan di Pakistan. Maka berangkatlah dai ini bersama non muslim yang pengen lihat syariat Islam yang diterapkan dalam dunia nyata itu kayak apa. Mereka lihat di Pakistan. Subhanallah, apa yang terjadi? Non muslim ini kecewa. Loh, katanya ini, kok cuma teori semua, nyatanya seperti ini. Sehingga ada katanya, ada nyatanya. Katanya begini, nyatanya kayak gini. Katanya seperti ini, nyatanya seperti ini. Akhirnya muncul pernyataan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu keindahannya ditutupi oleh kaum muslimin. Masya Allah. Itu baru sampai Pakistan loh, Pak. Belum sampai Cikampek, Pak. Coba kalau sampai Cikampek kecewanya kayak apa itu, Pak? Baik. Jadi di posisi ketika seorang muslim tidak bisa menampakkan keindahan akhlaknya, adabnya, maka non muslim akan melihat kita ini manusia tercela. Mereka akan melihat kita sebagai manusia tercela karena adabnya tidak diperhatikan. Jadi fungsi adab tadi apa? Semakin memperindah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itulah teman-teman sekalian ya, terutama bagi Anda yang sudah belajar agama dengan maksimal, sudah belajar fikih, sudah belajar manhaj, sudah belajar akidah dan seterusnya, tolong tampakkan akhlak yang baik. Mereka masyarakat awam tidak membaca kitab, mereka masyarakat awam tidak membaca kitab dan buku yang Anda baca, tapi masyarakat awam mereka membaca perilaku yang Anda lakukan. Baik. Selanjutnya, adab yang dilakukan oleh seorang muslim itu ada adab bersama Allah, ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada adab kepada sesama makhluk. Maka dari tiga jenis adab ini orang tidak boleh mengenyampingkan, menyepelekan adab kepada Allah dengan alasan dalam rangka menjaga adab kepada makhluk. Ya, misalnya contoh yang sekarang lagi viral ya, kita kalau diundang oleh tetangga non muslim, Pak, untuk mengadakan perayaan di tempat ibadah mereka, itu kan dalam rangka mengedepankan adab. Boleh nggak, Pak, ikutan seperti itu? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena urusan agama itu dikembalikan kepada masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama dan aku punya agama. Sehingga toleransi yang diajarkan adalah ya sudahlah, kerjakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sehingga jangan dicampur aduk. Itulah toleransi, bukan kolaborasi. Kalau kolaborasi kan digabungkan, gantian. Kamu sekarang di tempat saya, nanti saya di tempat kamu. Bukan kayak gini. Tapi toleransi yang dilakukan adalah masing-masing dikembalikan kepada keyakinannya. Orang beralasan ini kan dalam rangka beradab, tapi kepada Allah ini tidak beradab.
Allah tidak ridho ketika dia disekutukan, maka kita tidak boleh ridho ketika ada orang yang menyekutukan Allah. Dan salah satu di antara bentuk menyekutukan Allah adalah ketika orang mengatakan Allah punya anak, ketika orang mengatakan ini hari kelahiran anak Allah, dan seterusnya. Di posisi inilah kita diajarkan prioritas. Kau punya adab yang harus kau jaga kepada Allah, kau punya adab yang harus kau jaga kepada Rasulullah SAW, sebagaimana kau juga punya adab yang harus kau jaga antar sama manusia. Bisa dipahami Pak ya? Nah, kadang ada sebagian orang yang beralasan adab itu hanya terbatas pada interaksi dengan sesama makhluk. Itu kenapa nggak datang? Adabnya kurang. Itu kenapa nggak datang? Akhlaknya kurang. Mereka dinilai kurang berakhlak, kurang beradab, dengan alasan orang ini tidak ikut acara-acara yang isinya maksiat. Padahal sejatinya dia sedang menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, beliau ditawari oleh orang musyrik, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir berkaitan dengan sababun nuzul dari surat Al-Kafirun. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita gantian? Setahun kau menyembah berhala, nanti setahun berikutnya kami akan beribadah kepada Allah semata. Sehingga daripada kita tegang terus, berantem terus, mending kita gantian saja dalam beribadah. Apa yang dijawab oleh Allah? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Sampaikan wahai orang-orang kafir, aku tidak akan beribadah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, sebagaimana kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sehingga di sini Allah mengajarkan satu pernyataan tegas, penolakan untuk mencampur adukkan agama. Karena itu di awal Allah kasih panggilan ya ayyuhal kafirun. Non muslim siapapun tidak akan pernah bersedia ketika dia disebut orang kafir. Sehingga ini bukan ayat yang mengajarkan kolaborasi dalam beragama atau moderasi dalam beragama, tapi sebaliknya ini ayat yang mengajarkan bahwa dalam urusan agama itu dipisahkan muslim sendiri, non muslim sendiri. Tapi yang penting tidak saling ganggu sebagai konteks kita hidup bernegara yang bertetangga dengan banyak beragam penganut agama. Nah, selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, di bagian inilah seorang muslim harus menjaga adab kepada Allah sebagai prioritas. Kalau sampai kamu melanggar itu, ini sama dengan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menyampaikan, ini salah satu contoh ya, orang ingin menjaga adab kepada sama manusia, tapi dia tidak menjaga adab kepada Allah. Disebutkan dalam hadis dari Buraidah Ibn Al-Hasib Al-Aslami. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, la taqulu lil munafiq sayyid. Jangan kamu manggil orang munafik dengan panggilan sayyid. Sayyid itu artinya apa? Sayyid, tuan. Jangan kalian panggil orang munafik dengan panggilan tuan. Sehingga kalau ada orang yang dia jahat, penampilan lahiriahnya memang kelihatan baik, tapi dia punya keberpihakan kepada non muslim, jangan dipanggil tuan. Fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Kalau kemudian mereka itu sayyid dan kalian panggil sayyid, maka panggilan kalian ini telah mengundang murka Allah azza wa jalla. Orang fasik, orang jahat, jangan dipanggil tuan.
jangan dipanggil Ndoro, jangan dipanggil dengan panggilan mulia. Maka kalau ketemu dengan orang seperti ini, jangan dipanggil dengan panggilan mulia. Karena kalau kamu sampai memberikan panggilan mulia kepadanya, kamu telah mengundang murka Rabb kalian. Jadi sampai disebut oleh Nabi SAW, dia mengundang murka Allah. Disebabkan karena apa? Dia memanggil orang lain, orang fasik dengan panggilan sayyid. Apa maksudnya di sini? Bisa jadi ada orang yang menjaga adab kepada makhluk, tapi dia mengundang murka Khalik. Makanya yang benar gimana? Dahulukan adab kepada Khalik sebelum kamu melakukan adab kepada makhluk. Baik, selanjutnya, setelah seseorang melakukan tugas untuk menjaga dirinya, anggota keluarganya dari api neraka dengan dua bekal, bekal ilmu dan bekal adab, maka peringatan yang disampaikan oleh Allah yang lainnya, Allah ngasih peringatan berkaitan dengan manusia rugi yang sejatinya. Silakan Bapak Ibu buka di surat Az-Zumar ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 15, fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sembahlah apapun yang kalian inginkan selain Allah. Sampaikan Nabi Muhammad, sesungguhnya orang rugi yang sejatinya adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarga mereka kelak di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang sangat nyata. Baik, sudah ketemu jamaah? Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 15. Allah menyampaikan siapakah definisi orang yang sangat rugi itu ketika di hari kiamat, yaitu orang yang khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yang merugikan dirinya dan keluarganya besok di hari kiamat. Sehingga orang rugi itu tidak hanya sebatas rugi pribadi, tapi dia juga merugikan anggota keluarganya. Apa Pak makna merugikan anggota keluarganya? Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, innamal khasiruna kullal khusran. Orang yang merugi yang sejatinya, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, itulah orang yang merugikan dirinya sendiri dan anggota keluarganya kelak di hari kiamat. Maksudnya tafaraqu falaltiqa'a lahum abada, mereka dipisahkan oleh Allah sehingga tidak pernah ketemu selamanya. Mereka dipisahkan oleh Allah sehingga tidak pernah ketemu selamanya. Sawa'un dhahaba ahluhum ilal jannah wa qad dhahabuhum ilan nar au annal jami'a askanun nara. Baik dia masuk neraka sementara anggota keluarganya yang lain masuk surga, sehingga terpisah antara dia dengan anggota keluarganya. Atau yang kedua adalah mereka semuanya masuk neraka. Nah, ketika di dalam neraka mereka semuanya dipisahkan oleh Allah. Baik, itulah manusia rugi yang sejatinya. Itulah manusia rugi yang sejatinya. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang diberikan oleh Allah di hari akhirat bagi orang yang dia dihukum oleh Allah dipisahkan dengan anggota keluarganya. Berarti berlaku sebaliknya, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, mereka dikumpulkan dengan anggota keluarganya. Kita ulangi ya. Allah memberikan hukuman kepada orang yang rugi di hari kiamat dengan cara apa Pak?
dipisahkan. Jadi kalau ada yang tanya, dalam surat Al-Lahab Allah berfirman antara Abu Lahab dengan istrinya itu kan kerjasama dalam maksiat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya menyalakan kayu bakar. Sehingga antara Abu Lahab dengan istrinya mereka kerjasama dalam maksiat. Pak, itu Abu Lahab kalau di neraka apa ketemu dengan istrinya, Pak? Lalu orang-orang kafir yang istrinya juga kafir, apakah mereka juga ketemu dengan suami istri? Jawabannya, mereka ketika disiksa dipisahkan oleh Allah, sehingga antara anggota keluarganya dijauhkan dari Allah, maka mereka tidak bisa saling ketemu. Karena ketika mereka disiksa oleh Allah, Allah sempurnakan dengan cara mereka tidak dipertemukan dengan orang yang mereka cintai. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang paling rugi sejatinya. Annal jami'a askanun nar walakin lajtima'a lahum wala surura. Ketika mereka semuanya dimasukkan ke dalam neraka, mereka sama sekali tidak bisa ketemu dan sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Perjuangan ini sifatnya terbatas. Anda berjuang untuk menjaga anggota keluarga sampai pada titik akhir Anda meninggal dan anggota keluarga Anda sudah mendapatkan posisi yang baik. Mereka sudah dewasa, sudah ngerti tentang pelajaran agama, alhamdulillah. Kalau sampai pada titik semuanya mati beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kelak di yaumil qiyamah ketika menikmati surga. Sehingga bagian dari kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga ketemu dengan anggota keluarganya. Coba di antara bapak-bapak yang anaknya tinggal di pondok ada nggak? Yang anaknya mondok, angkat tangan. Banyak ya? Baik. Di depan meja makan bapak, di atas meja makan bapak ada aneka hidangan makanan. Sate Maranggi, soto Maranggi, gulai Maranggi, semuanya Maranggi ya. Maranggi itu apa sih? Nama daerah? Oh, hanya sate saja. Soto Maranggi nggak ada. Oh, nggak ada. Baik. Jadi misalnya di atas meja hidangan bapak penuh dengan aneka makanan. Ada es buah, ada durian, ada ini, ada ini, ada ini. Tiba-tiba bapak dapat WA dari pondok, WA dari anaknya. Pak, awak waras, arto telas. Badan sehat tapi duitnya habis. Saya belum makan. Saya belum makan. Anda baca itu. Anak saya di pondok belum makan. Di depan bapak penuh dengan makanan enak. Tego mangan ora, Pak? Hah? Anda doyan makan enggak? Anda mungkin enggak doyan. Wah, ratego aku Mas. Enggak tega saya makan ini. Ketika melihat WA dari anaknya. Sehingga di saat Anda sedang bahagia, tapi di sana ada orang yang sedang berduka, yang itu adalah orang yang Anda cintai, maka Anda tidak bisa merasakan kebahagiaan secara sempurna. Seperti itulah kondisi manusia ketika dia masih punya keterikatan dengan orang yang dia cintai, sehingga dia tidak bisa merasakan kebahagiaan di saat orang yang dia cintai tidak sedang dalam keadaan bahagia. Maka bagian dari kesempurnaan balasan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga, Allah pertemukan mereka dengan anak keturunannya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di surat At-Tur ayat 21. Buka surat At-Tur ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh anggota keluarganya sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka bersama dengan anak keturunannya.
wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Makna dari ayat ini adalah, jika ada seorang mukmin lalu anggota keluarganya juga mukmin, sama-sama beriman, dan mereka sama-sama menjaga tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka kembali ketika di surga. Bagaimana cara Allah mengumpulkan sementara tingkatan mereka itu berbeda karena takwa mereka berbeda? Jamaah, dalam satu keluarga kira-kira takwanya sama atau beda? Beda. Terkadang bapak lebih bertakwa daripada anak, terkadang anak lebih bertakwa daripada bapak. Kalau takwanya beda, berarti nanti derajat di surganya beda. Lalu bagaimana cara Allah mengumpulkan sementara derajat mereka di surga itu beda? Nah, ayat ini menjelaskan ada dua kemungkinan bagaimana cara Allah mengumpulkan hambanya di surga sementara derajatnya beda. Kemungkinan yang pertama, mereka yang mendapatkan derajat yang lebih tinggi diturunkan agar bisa ketemu dengan anggota keluarganya yang derajatnya lebih rendah. Sebagai contoh ya, sang bapak lebih bertakwa daripada anak, sehingga bapak mendapatkan surga tingkat nomor 5, anaknya surganya nomor 2. Tinggi dikit lah pak, ya sudah, bapaknya nomor 10, anaknya nomor 5. Dah? Lalu karena Allah ingin mempertemukan mereka, maka Allah memanggil bapaknya, kamu ingin aku pertemukan dengan anakmu, karena kamu nomor 10 dan anakmu nomor 5, maka aku turunkan kamu sehingga kamu bisa ketemu anakmu di nomor 5. Ini kemungkinan yang pertama. Sudah? Kemungkinan yang kedua, yang berada di bawah dinaikkan ke atas. Wahai anak, kamu sekarang berada di surga nomor 5. Karena bapakmu ada di surga nomor 10, maka aku naikkan kamu sehingga silahkan kamu ketemu bapakmu di surga nomor 10. Pertanyaannya, dari dua kemungkinan ini mana yang mungkin terjadi? Hah? Pertama atau kedua? Kenapa tidak yang pertama? Kalau yang terjadi yang pertama, berarti Allah mengurangi pahala hamba, sehingga yang seharusnya dapat nomor 10 turun jadi nomor 5. Dan ini bertentangan dengan ayat yang tadi kita baca, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi amal mereka sepeser pun. Artinya derajat mereka di surga tidak diturunkan oleh Allah, amalnya tidak dikurangi. Tapi kalau yang terjadi nomor 2, berarti Allah menambahkan karunia untuk hambanya ketika berada di surga, sehingga dia mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi dengan karunia Allah. Nomor 2 inilah yang lebih memungkinkan. Bisa dipahami jemaah? Baik. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, Anda yang punya anak yang sekarang di usia belajar, maksimalkan dan motivasi mereka untuk menjadi anak yang serius, untuk jadi mukmin yang baik. Sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan kamu nanti bisa dapat lebih surga yang jauh lebih tinggi daripada bapakmu, sehingga nanti ketika bapakmu berada dalam surga, kau dalam surga, dan kau lebih tinggi, kau bisa narik bapakmu naik ke tingkatan yang lebih atas. Itulah harapan dan cita-cita orang tua yang sejati. Dia ingin agar anaknya berada di tingkatan surga yang jauh lebih tinggi daripada dirinya, sehingga anak kita jaga lebih baik Pak ya. Semoga anak kita lebih bersih daripada bapaknya, semoga anak-anak kita lebih suci daripada bapaknya. Mungkin dulu di antara bapaknya ada yang main klenik, pernah dolanan jimat, pernah kedukun, pernah jadi korban perdukunan. Mungkin di antara bapaknya ada yang pernah berbuat syirik. Mungkin di antara bapak dan ibunya ada yang terkena pengaruh dari penyakit tiaroh.
ngikuti ajaran-ajaran klenik, kejawen, Sunda Wiwitan, atau aneka ajaran klenik yang lainnya. Alhamdulillah, dulu saya seperti itu Pak, sekarang saya tobat. Ada mungkin di antara orang tuanya yang penuh badannya dengan tato, ada yang mungkin tenggelam dengan aneka transaksi riba, ada yang dulu suka mengambil harta haram, ada yang pernah berbuat dolim kepada orang lain. Itulah masa silam kita. Jadikan anak Anda jauh lebih bersih daripada bapaknya. Kamu jangan sampai berbuat syirik, kamu jangan sampai dolanan klenik, kamu jangan sampai main jimat, kamu jangan sampai ke dukun, kamu jangan punya akidah tiarah dan keyakinan-keyakinan sial yang lainnya. Gen Z lebih bersih dari keyakinan khurafat, tapi mereka terkena ancaman yang kedua, yaitu pergaulan yang tidak jelas. Maka dalam situasi itu, kalau kita berharap agar anak kita jauh lebih bersih daripada bapaknya, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya belum pernah transaksi riba. Kelas berapa Pak? 1 SD. Alhamdulillah Pak, tolong dijaga Pak ya. Sampai kelas 1 SD dia masih bersih, belum pernah melakukan akad riba. Nanti Anda pertahankan sampai dia ketika sudah dewasa tetap dipantau oleh orang tuanya, bersih dari transaksi riba. Mudah-mudahan ketika anak Bapak semakin bersih, bisa berpeluang mendapatkan derajat di surga yang lebih tinggi. Dan di saat itulah Anda berharap mudah-mudahan nanti bisa naik derajat surga saya. Sudah? Nah, terus pertanyaannya, upaya orang tua dalam membuat anaknya lebih bersih, ini kan berarti butuh keterlibatan dia dalam pendidikan. Maka orang tua terlibat aktif berkaitan dengan masalah pendidikan. Jangan kemudian pendidikan itu 100%, itu kan urusan pondok Pak. Nah kalau urusan rumah, urusanku nyambut gawe. Kalau seperti ini tidak ada kerjasama yang maksimal. Apalagi seperti ini Pak ya. Saya tanya Bapak, yang mondok-mondok tadi anaknya, Bapak punya anak yang tinggal di pondok, tinggal di pesantren, Anda lebih senang mana? Anaknya dapat beasiswa atau Anda biayai sendiri? Ya, Anda lebih senang mana? Beasiswa. Anda lebih senang anaknya dapat beasiswa atau Anda biayai sendiri? Biayai sendiri. Dapat beasiswa ya? Dapat beasiswa. Baik. Kenapa Anda lebih senang anaknya dapat beasiswa? Agar duitnya orang tua nggak keluar. Subhanallah. Jadi mohon maaf ini Pak, ada orang tua sudah nggak terlibat mendidik anaknya, nggak terlibat ngajari anaknya, duitnya nggak keluar lagi, sehingga dia lebih senang, lebih bangga kalau anaknya dibiayai oleh orang lain. Ada misalnya beasiswa untuk anak yang kurang mampu, akhirnya bapaknya membuat surat miskin, apa namanya, SKTM, surat keterangan tidak mampu. Padahal bapaknya mampu, tapi sampai dia nekat, syaratnya harus membuat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Dia buat itu, dilampirkan untuk pengajuan biar anaknya dapat beasiswa. Nah terus hasil kerja bapaknya dipakai apa? Ya mau ditabung nih Mas, dikelompok-kelompok, no, dikumpul-kumpulkan, anaknya belajar nggak dibiayai. Masya Allah, sudah nggak terlibat ngajari, nggak terlibat membiayai, mau dapat pahala dari mana? Sementara semuanya diserahkan kepada orang lain. Makanya jamaah ya, hampir semua pondok pesantren punya satu masalah yang sama, SPP nunggak. Kenapa Pak kok SPP-nya nunggak? Nggak tahu tuh orang Cikampek. Dia padahal kerja misalnya ya, dia mendapatkan gaji bulanan,
Tapi Masya Allah, untuk membayar SPP anaknya sekolah itu berat. Loh, katanya kamu pengen terlibat untuk kebaikan mendidik anak. Yang ngajari anakmu orang lain, yang mendidik anakmu orang lain, kamu tinggal urun biaya saja. Itu saja Masya Allah, masih sering gak bersedia. Maka jika kita ingin punya peran, qu anfusakum wa ahlikum nar, maka salah satu di antara upaya yang kita lakukan, kalau saya nggak bisa dengan tenaga, lakukanlah dengan dana. Lakukan dengan apa? Memberikan dana kepada mereka. Perjuangan Bapak ini akan berbanding dengan nilai yang Bapak dapatkan, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala janjikan banyak kelebihan yang akan didapatkan oleh orang tua disebabkan karena kesolehan anak. Pertama, berkaitan dengan masalah derajat di surga tadi. Yang kedua, orang tua diberi mahkota kemuliaan sampai mereka terheran. Ya Rabbi, karena alasan apa aku bisa mendapatkan mahkota kemuliaan ini? Lalu dijawab, bi akhdhi waladikal Quran, karena anakmu mempelajari Al-Quran. Sehingga bapaknya juz amma saja nggak kelar-kelar, tapi anaknya bisa 30 juz mungkin. Lalu kemudian dari situ bapaknya diberi mahkota kemuliaan. Subhanallah. Nah, yang kayak gini jamaah, Anda kalau bisa ambil peran, jangan cuma diserahkan ke orang lain. Sehingga kalau misalnya anaknya berprestasi, ya, anak bapak berprestasi dapat beasiswa, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih sudah mendidik anak saya, tapi tolong beasiswanya kasihkan ke anak yang lain yang tidak mampu, biar saya tetap membiayai anak saya. Nah gitu Pak. Jadi kalau anaknya dapat beasiswa gimana Pak? Hah? Anaknya kalau dapat beasiswa gimana? Beasiswanya kasihkan yang lain yang tidak mampu, biar saya sendiri yang membiayai anak saya. Itulah orang tua Superman. Jadi dia siap untuk bertanggung jawab dengan kebutuhan apapun untuk pendidikan anaknya. Aku nggak bisa ngajari, tapi aku membiayai. Kemudian orang tua juga diberi oleh Allah pakaian yang indah dan derajat yang tinggi. Ketika orang tuanya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana aku bisa mendapatkan ini? Maka dijawab kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan karena istighfar anakmu kepadamu. Nah, upaya seperti ini yang harus dilakukan oleh orang tua, ya. Intinya jangan kalah peran ketika ingin memperjuangkan pendidikan anak. Karena hukum asalnya ini tanggung jawab orang tua, Anda titipkan ke orang lain, selanjutnya Anda berperan dari sisi pendanaan. Baik. Lalu kalau di era digital, kata kuncinya apa? Waspadalah dengan yang namanya informasi yang bersumber dari akses internet. Itu kata kunci. Sehingga sebenarnya menjaga keluarga ini berlaku di semua masa. Tapi ketika di era digital, informasi yang bersumber dari internet wajib bagi orang tua untuk maksimal dalam memperhatikan anaknya. Yang bisa dilakukan apa Pak? Kalau bapaknya kira-kira melek teknologi, tolong anaknya juga dipantau apa saja akun-akun pribadi anaknya, baik akun di medsos A, medsos B, medsos C. Tujuannya Anda nanti bisa mengenali anak Anda ini follow siapa saja, yang diperhatikan apa, yang ditonton apa, dan seterusnya. Tujuannya orang tua bisa memantau. Karena pengaruh informasi bisa lebih berbahaya daripada pengaruh lingkungan di dunia nyata. Baik. Oleh karena itu, ketika seseorang salah berkawan, dia bisa menjadi apa Pak? Manusia menyimpang. Sehingga diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi as-salih, perumpamaan teman yang baik seperti hamilil misk, penjual minyak wangi.
Dan perumpamaan teman yang buruk seperti apa? Nafihil kir, seperti pandai besi. Arahkan anak Anda, kalaupun bermedsos, arahkan agar teman-temannya orang yang baik di medsos, agar dia mendapatkan pengaruh yang baik di medsos. Racun pemikiran itu lebih berbahaya daripada tekanan fisik. Saya ulang ya, racun pemikiran lebih berbahaya daripada tekanan fisik. Kalau orang tua hanya bisa marah dan emosi, tidak bisa menggoyah pendirian anak. Tapi pemahaman anak dan pemikirannya bisa bergeser karena informasi. HP yang kita gunakan ini, dia tidak bergerak untuk mukul kita, tapi dia memberikan informasi yang mengarahkan pemikiran kita. Orang tua ketika anaknya nggak beres, dia pukul, tapi pukulan itu tidak akan menggeser akidah anak. Kenapa Pak? Anda lihat ini ya, Bani Israel dijajah oleh Fir'aun puluhan tahun, dari mulai Nabi Musa belum lahir sampai mereka nyebrang lautan. Itu puluhan tahun, dan agamanya tidak berubah. Agamanya tidak berubah. Mereka tetap mukmin yang baik walaupun puluhan tahun dijajah oleh Fir'aun. Iman ditekan makin kuat, sehingga jangan coba-coba memberikan tekanan kepada orang yang beriman. Tekanan kepada orang beriman, ultimatum kepada orang beriman membuat mereka semakin beriman. Tapi iman bisa geser karena syubhat. Bani Israel dipengaruhi oleh As-Samiri, hanya dalam waktu 40 hari jadi penyembah berhala. Jadi siapa yang lebih berbahaya? Ya? Siapa yang lebih berbahaya? Pengaruh orang munafik dari dalam, memberikan pengaruh pemikiran. Hanya dalam waktu 40 hari Bani Israel yang dulu beriman, mereka menyembah patung anak sapi. Dan itu nggak lama Pak, cuman 40 hari ditinggal Musa alaihissalam. Dalam waktu 40 hari balik-balik mereka sudah musyrik. Padahal bertahun-tahun mereka dijajah oleh Fir'aun dan iman mereka tidak berubah. Makanya ketika para sahabat berhadapan dengan tekanan-tekanan dari non-muslim, mereka kuat. Tapi ketika mereka mendapatkan pengaruh berupa syubhat, sebagian di antara mereka ada yang mengikuti syubhat. Munculnya nabi palsu, sehingga ada banyak yang mengikuti nabi palsu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, padahal sebelumnya mereka pernah masuk Islam. Makanya kaum muslimin, waspadalah dengan yang namanya aneka pemikiran menyimpang, syubhat. Tolong dikendalikan anaknya ya. Dan isi dari HP itu kotorannya ada dua, kotoran syahwat dan kotoran syubhat. Yang dominan memang kotoran syahwat, rata-rata isinya hiburan. Tapi tidak kalah bahaya adalah kotoran syubhat. Dua-duanya ini beresiko, kotoran syahwat maupun kotoran syubhat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan, diberikan itu bagus. Semoga ini bisa menjadi pencerah dan motivasi kita untuk mencari semangat menjaga dan mendidik anak-anak kita di mana kita. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi bapak dan ibu yang memiliki pertanyaan bisa ditulis di kertas, kemudian disampaikan melalui belajar. Pertanyaan pertama, Ustaz, assalamualaikum, apa solusi perpecahan di antara anak bangsa?
Saya di Jakarta berhari-hari nggak dapat pertanyaan seperti ini. Baru sekali di Cikampek langsung dikasih pertanyaan yang berat kayak gini. Nah. Tayyib. Apa solusi perpecahan yang terjadi di kalangan ikhwah salafi? Kaum muslimin yang kami hormati, perbedaan itu ada banyak faktor gitu. Sehingga ada perbedaan karena latar belakang duniawi, ada perbedaan karena latar belakang beda agama, ada perbedaan karena latar belakang manhaj, ada perbedaan karena latar belakang kebijakan dalam mengambil sikap, dan seterusnya. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan di antara sama manusia, dan Allah jadikan ini sebagai bagian dari sunnatullah. Artinya gak mungkin bisa dihilangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Manusia senantiasa berbeda pendapat illa ma rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Lalu Allah tegaskan, walidzalika khalaqahum, dan untuk tujuan itulah mereka diciptakan. Apa maksudnya untuk tujuan itu mereka diciptakan? Allah menciptakan manusia dan mereka memiliki karakter suka berbeda, sehingga ketika mereka tinggal mereka berbeda. Sejak kapan perbedaan itu ada? Sejak kapan perbedaan itu ada, Pak? Ya? Sejak kapan perbedaan itu ada? Sejak Nabi Adam. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam, Hawa, iblis dan ular yang dimasuki oleh iblis, qul nahbitu minha jami'a. Lalu Allah mengatakan gimana? Ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian semua dari surga, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi yang lain. Maka terjadilah permusuhan antara sama makhluk, antara Adam Hawa dengan iblis, antara manusia dengan ular. Permusuhan yang terjadi antara manusia dengan iblis adalah permusuhan karena latar belakang agama. Maka sepanjang dalam perjalanan hidup ini ada agama, dua ini akan selalu bermusuhan. Permusuhan yang terjadi antara manusia dengan ular adalah permusuhan karena naluri yang disebut dengan adawah tabiiyah. Karena itu begitu tabiatnya diubah oleh Allah, mereka tidak bermusuhan. Mereka tidak bermusuhan, dan itu terjadi di akhir zaman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagian dari salah satu tanda akhir zaman, tanda kiamat ada besok anak-anak bermain ular dan ular itu tidak menyakitinya, karena sudah tidak ada permusuhan antara manusia dengan ular. Adawah tabi'i sudah berakhir. Dan selanjutnya di sana ada permusuhan, perselisihan yang terjadi karena masalah kebijakan. Akidahnya sama, manhajnya sama, tapi karena cara pandang dalam melihat kebijakannya beda, terjadilah permusuhan. Contohnya Pak, yang terjadi di kalangan para sahabat. Pak, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, dengan Zubair bin Awam, dengan Talha bin Ubaidillah, itu bedanya di mana sih Pak? Kan mereka semuanya ahlu sunnah. Bahkan tokoh-tokoh kita, Zubair bin Awam dijamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga. Sehingga tiga ini dijamin masuk surga. Talha dan Zubair satu kelompok, Ali bin Abi Thalib bersama Ammar bin Yasir satu kelompok. Terus terjadilah perang Jamal. Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Bahkan sampai terjadi peperangan. Karena beda dalam cara pandang kebijakan. Ali bin Abi Thalib tidak segera mengeksekusi para pembunuh Utsman bin Affan,
Sementara Aisyah radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, mereka menuntut agar Ali mengeksekusi pembunuhnya Utsman. Sudah? Ketegangan itu sampai terjadi kontak senjata. Jadi kalaupun ada ketegangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang, terutama Pak yang punya manhaj yang sama, ini kan sama-sama ahlu sunnah, mereka sama-sama berkiblat, kitab tauhidnya sama, usulul salasahnya sama, nawaqidul Islam sama, kitab apa lagi yang sama? Banyak kitab yang sama, kitab-kitab hadisnya sama. Kok sampai beda Pak antara salafi A dengan salafi B? Ya barangkali tidak lebih hebat dibandingkan dulu yang pernah terjadi di kalangan para sahabat. Ya? Karena di sini perbedaannya bukan karena perbedaan manhaj, tapi perbedaan dalam bersikap. Dipahami Pak? Lah terus sikap yang tepat apa Pak? Para ulama mengatakan pada peristiwa terjadinya perbedaan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, antara Ali bin Abi Thalib dengan Talha dan Zubair radhiyallahu anhum, di sana ada 3 sikap. Pertama, berpihak kepada Ali. Yang kedua, tidak berpihak kepada Ali. Yang ketiga, tidak berpihak kepada siapapun. Dan ketiga ini yang ijtihadnya paling benar. Yang ketiga ini justru yang ijtihadnya paling benar. Contohnya siapa? Anaknya Ali sendiri, Hasan bin Ali. Beberapa sahabat itu mereka meninggalkan sengketa dalam peristiwa ketegangan tadi, jauh lebih banyak yang gak ikut campur. Sampai sebagian di antara mereka mengatakan, aku mengetahui puluhan sahabat, tapi yang ikut dalam peristiwa ketegangan itu tidak lebih dari 30. Tidak lebih dari 30. Padahal jumlah sahabat berapa Pak? Hah? Jumlah sahabat berapa? Dalam peristiwa perang Hunain saja, jumlah pasukan di perang Hunain 12.000 yang ikut pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Ketika haji wada yang kumpul di Arafah, ada yang menyebut lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000. Tapi dalam ketegangan tadi, sahabat yang ikut tidak lebih dari 30. Yang lain kemana? Gak ikut. Terus Pak, jadinya gimana Pak? Ya mungkin kalau Anda tanya sikap apa yang terbaik berkaitan dengan ketegangan di antara sama salafi, ini akan jadi sejarah yang terus berulang. Awal tahun 2000-an seperti ini tegang, kemudian hilang, terus tegang lagi, hilang lagi, terus seperti itu. Akhir-akhir ini muncul lagi ketegangan lagi, terus seperti itu. Sikap yang tepat satu, jangan ikut. Aku nggak ikutan. Kau mau berbeda A, berbeda B, aku nggak ikutan. Loh, gimana amar ma'ruf nahi mungkar? Jangan pakai bahasa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini ranah istihad. Masing-masing beristihad A, masing-masing beristihad B. Saya hanya ingin memenuhi lingkungan kita dengan ilmu, sehingga kita bahas ilmu, kita sampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan malah goreng yang viral. Apa manfaatnya goreng yang viral? Maka yang ikut terlibat seperti itu bolehlah disebut ya kurang perhatian dengan ilmu, sehingga mereka lebih sibuk dengan sesuatu yang tidak ada nilai ilmunya. Apalagi mohon maaf Pak, ini berkaitan dengan kehormatan orang lain, dan kehormatan seorang muslim dijaga oleh Allah. Sehingga kalau penilaian Anda salah, ingat nanti akan ada kelanjutannya di akhirat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah memberikan sebuah pesan. Tulis pesan ini ya. Imam Syafi'i mengatakan, bi'saz zad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Kata beliau rahimahullah, bi'saz zad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad.
sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Semakin banyak musuh, makin beresiko. Sehingga kita punya prinsip 1000 kawan masih kurang 1 lawan kebanyakan. Jangan perbanyak dengan cara berperang di dunia medsos, gak ada nilai manfaatnya sama sekali. Sehingga lempar-lemparan tahdzir, ini nyerang kanan, ini nyerang kiri, nyerang atas, nyerang bawah. Aku gak suka sama dia, dinyatakan terang-terangan. Apa tujuannya, apa manfaatnya? Dan begini jamaah ya, kalau Anda mencintai orang lain, sampaikan dengan terang-terangan. Ini sunnah. Pernah satu ketika Nabi SAW bersama seorang sahabat sedang duduk. Tiba-tiba ada sahabat lewat, sebut saja sahabat A. Sahabat A ini lewat. Lalu yang berada di samping Nabi SAW tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Ya Rasulullah, aku senang sama yang lewat tadi. Nabi SAW balik tanya, "A'lam tahu, apa kau sudah memberitahu dia?" Jawab sahabat tadi, "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "A'limhu, beritahu dia." Falahiqahu, akhirnya dikejar. Begitu ketemu, lalu sahabat tadi mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku mencintai Anda karena Allah. Jadi kalau mencintai, Nabi SAW suruh apa Pak? Tampakkan, tunjukkan. Coba sekarang salaman samping kanan kirinya. Salaman Pak, salaman Pak, dengan samping kanan kirinya. Ucapkan dengan samping kanan kirinya, "Aku benci kamu." Gitu. Bisa nggak? Anda nggak bisa. Kenapa? Kita dalam situasi normal nggak tega untuk menyampaikan seperti itu. Tapi ketika Anda saling mencintai, apa yang Anda lakukan? Anda salaman, "Aku mencintai Anda karena Allah." Ditampakkan Pak. Sehingga kalau Anda mencintai orang lain, tampakkan. Kalau Anda benci orang lain, rahasiakan. Maka di medsos itu tolong jangan, ya kadang-kadang orang karena medsos jadi makin berani ya. Kenapa? Nggak kelihatan. Begitu ditemui melempem. Ketika di medsos gagah perkasa, begitu ditemui ngilang. Bukti bahasanya dia itu pengecut. Hanya berani di mana? Di dunia maya, nggak berani di dunia nyata. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Walakum bimithli. Bagaimana caranya untuk memahami kebersamaan dan tujuan ini terus bersusun? Juga Ustaz, yang membawa anak dan kita yang ada sama seperti ini, agar kita bisa bersama berdaya menjadi budaya Allah. Semoga Allah dalam Ustaz memiliki sebuah jalan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kebaikan bagi beliau dan keluarga beliau, melimpahkan hidayah untuk keluarga beliau dan seluruh keluarga kaum muslimin. Siapapun yang hidup pasti dia diberi ujian oleh Allah, karena yang namanya hidup di dunia ini adalah tempat ujian, tapi itu tidak selamanya. Hasan Al-Basri pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dalam pesan itu beliau mengatakan, "Fa'lam anna ad-dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila adamu ilaiha uqubatan." Sadarilah, dunia ini tempat tinggal sementara, bukan tempat tinggal selamanya, dan Adam diturunkan di muka bumi dalam rangka menjalani hukuman. Maka karena pengaruh hukuman ini, anak turunnya juga turut mendapatkan dampaknya, dan Anda termasuk di antaranya. Kita punya masalah yang beragam dan punya masalah yang berbeda-beda,
Saya punya masalah, Anda punya masalah, siapapun yang hidup pasti punya masalah. Selanjutnya gimana Pak? Ketika Anda punya masalah, yakini itu tidak selamanya. Tapi nggak enak Pak, pahit, nggak enak. Ada ujungnya, tidak selamanya. Pasti itu berakhir. Ujian ini pasti berakhir. Ada dua kemungkinan. Mungkin sampai mati ujian itu belum hilang, sehingga akhir dari ujian Anda adalah kematian. Atau yang kedua, ujian itu dicabut oleh Allah sebelum Anda meninggal. Kita hanya butuh sabar. Caranya gimana Pak? As-sabru dalam bahasa Arab, salah satu di antara maknanya adalah sebuah batu. Ada batu namanya batu sabar. Maka kalau mau sabar, membatu saja. Membatu itu gimana Pak? Yang penting menang wes. Bertahan saja. Bertahan dalam arti kamu tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Jalani apa adanya. Kalaupun terasa berat, Anda harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil. Tidak ada yang sia-sia. Kesulitan yang Anda alami, capek, lelah, sakit, semuanya akan dijadikan oleh Allah sebagai kafarah dosa. Wallahu a'lam. Sudah cukup? Hadiah. Pertanyaan dari saya. Akhwat 1, ikhwan 2. Enggak dibalik. Baik. Hadiahnya apa ini? Umroh. Oh baik, hadiahnya direvisi. Ikhwan 1, akhwat 1. Untuk yang ikhwan, yang anaknya paling banyak. Anaknya paling banyak berapa? 5. Ada yang di atas 5? 5. 6. Ada lagi di atas 6? 6,5 mungkin. Ada yang di atas 6? Enggak ada? Baik, 6 paling banyak ya. Yang 6 tadi, angkat tangan. Usia berapa Pak? Usia? 39. Yang satunya usia? 36. Insyaallah menang yang 36. Masih memungkinkan tambah lebih banyak. Baik, usia 36, anaknya 6, dapat hadiah. Akhwat 2 Ustaz. Hadiahnya sudah sama. Pertanyaan itu akhwat 2 berarti. Baik. Selanjutnya untuk akhwat. Hadiahnya sudah di tempat akhwat ya. Silakan panitia tunjukkan hadiahnya. Nah, pertanyaannya untuk akhwat. Sudah siap? Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya gimana akhwat? Ada mic di sana. Ada mikrofon, dicoba dulu, dicek sound. Baik, bisa ya. Baik, siaga akhwat. Pertanyaannya sebentar dulu. Apa makna ku anfusakum wa ahlikum naro berdasarkan tafsir Ali bin Abi Thalib? Berat ini. Jelaskan berikut dalil dan alasan. Ini soal esai ya. Apa penjelasan Ali bin Abi Thalib ketika beliau memaknai ku anfusakum wa ahlikum naro? Bapak mendengar nggak? Oh enggak. Yang depan nggak dengar. Coba diulangi.
Itu terjemahannya. Ali bin Abi Thalib bilang apa? Apa yang dikatakan oleh Imam sahabat Ali bin Abi Thalib? Nah, silakan. Ajarkan ilmu dan adab kepada mereka. Baik. Apa fungsi ilmu di situ? Dengan ilmu orang bisa tahu kewajiban dia kepada Allah. Baik. Alhamdulillah. Baik, dapat hadiah. Alhamdulillah. Wa iyyakum. Selanjutnya, siaga yang kedua ya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis. Silakan yang bawa mikrofon. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, siapa nama mbahnya Aisyah? Siapa nama mbahnya Aisyah? Waalaikumsalam. Abu Quhafa, nama aslinya siapa? Betul sekali ya. Sudah jawab belum tadi? Oh belum. Ya, nama aslinya Utsman. Baik, dapat hadiah. Alhamdulillah. Baik, cukup Ustaz. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.